الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dalam pembahasan tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Kita telah sampai kepada bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini menjelaskan tentang memuliakan ahli Quran dan larangan menyakiti mereka. Fi ikrami ahli Quran wan nahyu atau wan nahyi an izaihim, dari menyakiti mereka. Ini larangan keras untuk menyakiti para ahli Quran. Ahli Quran ini kebanyakan ulama, ya, karena level tertinggi dari ahli Quran itu tentunya ahli Quran yang tahu artinya, kemudian mengamalkannya, dan yang paling berperan dalam hal ini adalah para ulama. Qala Allah azza wa jalla wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah adalah termasuk takwa atau ketakwaan hati. Makanya tingkat takwa yang tinggi diantaranya adalah mengagungkan syiar-syiar Allah. Nah, syiar Allah yang paling besar itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran itu merupakan satu-satunya bukti yang paling nyata bahwa Allah itu ada, bahwa apa yang dibawa oleh Allah disampaikan kepada nabinya itu benar-benar ada dan terbukti. Itu makanya sya'airullah yang paling inti adalah Al-Quranul Karim. Nah, nanti Al-Quranul Karim bermanifestasi menjadi para ulama, para pengamalnya, para pemerhatinya. Nanti semua terkait dengan Al-Quran, maka itu wajib diagungkan, dan barang siapa yang mengagungkan itu maka dia telah bertakwa kepada Allah. Ya, termasuk manifestasi dari Al-Quran yang diantaranya sholat itu juga termasuk, karena sholat itu termasuk kandungan dari perintah penting di dalam Al-Quran, sholat. Nah, berarti kalau nanti kemudian menghinakan sholat, menyepelekan sholat, nah itu berarti kebalikan dari min taqwal qulub. Wa qala ta'ala wa may yu'azzim hurumatillahi wa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang dihormati atau dimuliakan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari sisinya. Kebaikan kalau dari sisi Allah itu udah segala-galanya, karena semuanya itu butuh kepada Allah. Allah tidak butuh terhadap apapun. Jadi kalau sudah dapat kebaikan dari Allah, ya sudah semuanya beres pokoknya. Anda sudah tidak lagi terhalangi oleh situasi, Anda tidak terhalangi oleh kondisi, Anda tidak terhalangi oleh tidak adanya manusia yang menyetujui Anda, menolong Anda. Tapi kalau sudah Allah yang turun tangan, maka sudah tidak lagi yang bisa menghalangi. Wa qala ta'ala wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah sayapmu bagi orang-orang beriman. Dan ini orang-orang beriman ya itu orang-orang yang benar-benar mengimani pokok-pokok inti dari ajaran Islam, ya diantaranya Al-Quran itu. Dan semua pokok ajaran Islam itu memang dimulainya dari Quran. Makanya bukti keimanannya ya nanti di Quran itu. Yaitu Allah menyuruh kita untuk merendahkan. Artinya apa? Mengagungkan orang yang beriman. Wa qala ta'ala
walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman dan orang-orang beriman laki-laki dan beriman perempuan, atau yang menyakiti yang dari hal yang bukan semestinya, itu dari apa-apa yang tidak dilakukan oleh mereka, maka ia telah memikul kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Makanya menyakiti para ulama lebih-lebih, ya, itu bahaya sekali. Wa fil babi hadits Abi Mas'ud Al-Ansari wa hadits Ibnu Abbas al-mutaqaddimani fil bab tsani. Dan di bab yang kedua kemarin itu juga masuk kepada ikrami ahlul Quran, karena di situ kemarin kita harus memuliakan orang yang membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran dan orang yang membaca Al-Quran, itu kemarin itu, ya. Dengan penjelasan baca itu di situ iqra atau baca itu banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan bahwa makna baca di situ bukan sekedar baca saja, karena indikasinya para pembaca Al-Quran itu adalah para ulama. Jadi bukan cuma membaca secara tadarus, tapi mereka para ulama itu benar-benar tahu kandungan Al-Quran dan mengamalkannya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzisyaibah al-muslim. Termasuk Allah itu mengagungkan di dalam pemuliaan atau pengagungan Allah terhadap makhluknya itu adalah memuliakan orang tua yang muslim. Wa hamilal Quran, dan pembawa Al-Quran. Pembawa Al-Quran ini artinya ya penghafal Al-Quran. Makanya istilah yang baku dari hafal Al-Quran atau penghafal Al-Quran itu bukan hafiz, ya. Kalau istilah secara ini sekarang ya akademis gitulah, secara akademis, tapi yang standar ulama kuno dari zaman dulu awal-awal ada istilah itu, yang benar itu bukan hafiz Quran tapi hamil Quran. Hamil Quran. Kalau hafiz itu biasanya hadis, ya. Kalau penghafal hadis itu biasanya istilahnya hafiz. Makanya nanti kalau dijumpai di kitab-kitab itu kalau penghafal Quran itu biasanya hamilul Quran. Tapi kalau penghafal hadis, hafizul hadis atau hufaz. Hufaz itu berarti penghafal hadis. Nah, ini hamilul Quran ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Nah, ini kan. Jadi pemuliaan Allah terhadap orang yang menghafal Al-Quran. Tapi di sini apa? Ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Nah, ini. Jadi ghali ini penghafal Al-Quran yang enggak ghali. Ghali itu dari ghuluwun. Ghuluwun itu ya ada nilai bohongnya. Bohongnya itu artinya apa? Dia memilah-milah Quran ayat-ayat yang tidak secara keseluruhan. Kadang diambil potongan-potongannya, kayak sekarang tradisi di media sosial itu video tokoh tertentu dipotong kemudian diputar balikan dan diotak-atik. Nah, Quran itu digitukan. Lah itu nilai hulu dari Quran itu seperti itu, dan itu banyak. Makanya Quran itu kadang tergantung yang membaca. Kalau pembaca mentalnya mental ekstrim, ya sudah yang dibaca ayat-ayat perang, ayat-ayat ini sampai efeknya ada teroris, bom bunuh diri. Ya meskipun kita orang-orang kita, para cendekia kita, ulama kita, mereka tahu bahwa sebenarnya ayat-ayat teror, ayat-ayat apa itu adalah di konspirasi, itu konspirasi dari orang-orang ini, ya, orang-orang ya konspirasi barat lah gitu. Mereka brainwash, yaitu dicuci otak, dikasih ayat ini diulang-ulang beratus-ratus kali, dan mereka memang pakar di dalam itu. Mereka tahu persis bagaimana
memanipulasi otak orang, itu memanipulasi otak dan mentalnya itu dengan cara dicocoli ayat itu, kemudian dikasih informasi yang memprovokasi mentalnya, memprovokasi hatinya untuk berkecamuk. Wah, tiap hari dijejali itu terus otaknya, kemudian dikasih ayat-ayat itu, akhirnya manifestasinya menjadi orang yang garang gitu. Lah, akhirnya orang yang nggak dicuci otak pun mendengar itu akhirnya ikut-ikutan gitu. Jadi awalnya dari situ semacam didoktrin gitu, kemudian lama-lama bisa cuci otak dan akhirnya jadi seperti itu. Nah, makanya Quran itu kadang-kadang tergantung yang membacanya. Nah, kalau membacanya udah mentalnya seperti itu, akhirnya dia hanya membaca potongan-potongannya. Nah, ini makanya penting sekali hamilul Quran, yaitu orang yang hafal Al-Quran secara keseluruhan. Jadi ketika dia menjumpai ayat yang seperti itu, maka dia harus mencari korelasi ayat yang lain, dan ayat yang lain itu dicari gampang karena sudah ada di dalam hatinya, dan dia akan diulang-ulang terus dibaca karena orang yang hafal Al-Quran itu akan selalu membaca Quran. Jadi ingat, alhamdulillah saya walaupun belum hafal Quran, dan insya Allah moga-moga bisa sampai hafal ini karena saya pengen marahin orang-orang yang hafal Quran ya. Terus terang saya mau marahin orang yang hafal Quran karena banyak sekali orang hafal Quran yang nggak bisa mengagungkan Quran hanya karena dia belum tahu isinya gitu. Nah, tapi kalau saya mau marahin saya sendiri belum hafal kan sama aja. Oh, makanya mental saya ciut. Saya mau marahin orang mentalnya terus terang ciut karena belum hafal. Nanti kalau saya sudah hafal baru. Nah, itu alhamdulillah saya itu baca, karena baca berkali-kali dari awal sampai setiap kali menjumpai ayat yang agak aneh, itu nanti ketemu di ayat yang lain. Oh, maksudnya gini gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan hamilul Quran, membaca Quran itu sempurna gitu, jangan sepotong-sepotong. Nah, ini hulu di sini. Nah, makanya orang yang menyakiti hafal Quran yang tidak hulu di sini, tidak hulu itu seperti tadi itu, wal jafi anhu, dan juga tidak menjauh darinya gitu. Nah, karena kadang ya hafal, ya baca tapi nggak dilakukan. Nah, itu jafi anhu. Nah, orang yang tidak jafi dan tidak gholi kok sampai disakiti, wah itu bahaya. Makanya di sini Allah mengagungkan mereka, wa ikrami dzis sultan. Dan Allah juga memuliakan para pemimpin al-muqsit yang adil. Nah, ini pemimpin yang adil juga sama Allah dimuliakan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Nah, ini hadis dari Sayyidah Aisyah. Rasul menyuruh kita untuk menghormati manusia itu sesuai levelnya. Sesuai levelnya. Lah, level di sini yang seringkali diajarkan oleh Rasulullah itu dari seberapa jauh dia membaca Al-Quran. Ya, artinya membaca yang tadi itu, bukan membaca yang tadarus, tapi membaca yang benar-benar membaca tadi itu. Qala Hakim bahwa hadis sahih. Ini semuanya hadis sahih ya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulaini min qutla Uhudin thumma yaqul ayyuhuma aktsar akhdhan lil Qur'an. Nah, ini makanya ketika di perang Uhud Rasulullah pernah ketika ada dua mayat akan dikubur, Rasul tanya dulu, ini dari masing-masing kedua ini siapa yang paling ahli Quran, kata Rasulullah. Nah, kemudian fa idza usyira ila ahadihima, kemudian sahabat pada bilang, oh yang ini Rasul, ini yang paling banyak baca Qur'annya, paling ini yang ini, qaddamahu fil lahdi. Kemudian Rasulullah memprioritaskan yang ahli Quran untuk dikubur terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa ahli Quran itu diutamakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla qala man adzali waliyan faqad azantuhu bil harb. Ini Allah yang berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang menyakiti waliku gitu, kekasihku, faqad azantuhu bil harb, maka ku izinkan untuk
memeranginya. Wah, bisa memeranginya. Artinya mengizinkan bukan berarti boleh mereka kita pukulin, bukan begitu. Artinya Allah secara ini kan Allah seringkali ketika menghendaki sesuatu itu dengan segala prasarananya. Misalnya Allah menghendaki si fulan jadi kaya gitu. Ya kebetulan si fulan ini sama Allah segala prasarana untuk dia menjadi kaya itu didekatkan ke dia. Dia peluang kebetulan kenal sama orang yang bisa menjadi relasi bisnis, kebetulan dia sehat, kebetulan dia punya ide karena ketemu sesuatu, baca buku atau apa, oh iya ada ide ini, kemudian dan seterusnya. Ketika Allah menghendaki dia jadi orang pinter, ya kebetulan dia itu punya kecenderungan senang baca buku, senang ngobrol dengan orang-orang pinter. Kebetulan dia tinggalnya di tempat orang-orang yang sekelilingnya pinter-pinter dan seterusnya. Nah itu artinya ketika Allah menghendaki sesuatu, ya begitu. Kalau Allah sudah mencintai walinya, kemudian tidak rela dia akan karena dia disakiti sama seseorang, ya udah segala prasarana untuk menghancurkan musuh wali tersebut Allah berikan. Wah, apa saja kebetulan. Makanya sering ada istilah kualat itu ya. Ya itu kualat itu dari konsep itu. Kebetulan lupa, kebetulan ini akhirnya nggak benerin rem mobil, kemudian di jalan tuh nabrak gitu dan seterusnya dan seterusnya. Itu Allah memang seperti itu ya. Bukan berarti Allah tidak mampu simsalabim, semuanya kan kun fayakun. Kun jadilah. Jadi cuma kun saja, fayakun itu efeknya, bukan Allah mengatakan kun fayakun, Allah cuma mengatakan kun gitu, fayakun maka jadi. Nah itu tradisi Allah selalu memberikan prasarana. Makanya hawadis ini di dalam menuju kepada Allah selalu membutuhkan hawadis yang lain. Hawadis itu masih ingat ya pelajaran tadi, hawadis itu artinya segala sesuatu yang baru. Nah, baru itu artinya apa? Sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada itu semua selain Allah. Nah, semua selain Allah itu ketika mau bertemu dengan hadis itu selalu saling membutuhkan satu sama lain. Kayak kita mau ketemu Allah harus lewat Rasul. Kita mau ketemu Rasul harus lewat sahabat. Nah, kita mau ketemu sahabat harus lewat tabiin dulu. Kita mau ketemu tabiin harus lewat ulama-ulamanya dulu sampai ke kita. Itu selalu seperti itu. Dan Allah juga dalam sunnahnya ketika menghendaki sesuatu itu selalu diberi. Walaupun beberapa kali Allah sering kali tidak menggunakan ilmu adat atau bahasa sekarangnya ilmu alam itu ya atau kauniyah, tanpa unsur fisika, tanpa unsur biologi, tanpa unsur apa, Allah kadang-kadang juga menunjukkan itu gitu. Nah ini azantuhu bil harb, makanya hati-hati sama waliullah. Wa sabata fi sahihain anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla subha, dan itu tadi hadis sahih ya, rawahul Bukhari. Ini hadis keren ini. Hadis keren, alhamdulillah ini hadis ini dikhususkan untuk yang hadir pada pagi ini. Wasabata fi sahihain, ini hadis sahih banget lagi ini. Sallallahu alaihi wasallam anhu qala man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh maka dia berada pada tanggungan Allah. Wah ini artinya makanya sholat subuh itu istimewa sekali sebenarnya. Sholat subuh itu istimewa sekali, namun ya orang tuh ini ya senangnya beralasan. Waduh saya kalau malam ini nggak bisa tidur, jadi kalau bangun tuh pusing. Itu bohong itu. Itu bohong. Jadi nggak ada ceritanya orang, ya maksudnya saya sendiri ya, alasan, saya nggak bisa, saya pengantin baru. Enggak ada. Orang bangun subuh itu tetap sehat jadinya, nggak bakal jadi penyakit. Boleh jadi ketika kita mau bangun tuh kepalanya pusingnya luar biasa. Aduh, tidur baru 1 jam ini. Pas ada tamu tadi malam itu saya kalau bangun pusing nanti sakit ini. Itu enggak. Ternyata nanti kalau bangun kemudian ini ternyata enggak pusing dan ternyata enak setelah subuh. Itu benar itu. Jadi Allah yang mengiming-imingi dikasih keistimewaan luar biasa subuh itu. Di sisi lain kita kalau melakukan sholat subuh nanti aktivitas seharinya tuh enak gitu.
Dan itu terbukti. Nah, makanya falayat lubannakumullah bisya'in min dhimmati. Makanya kata Allah, kata Rasulullah ini, makanya hati-hati kalian kalau sama orang yang rajin sholat subuh. Jangan macem-macem, kata Rasul. Jangan macem-macem sama orang yang ahli sholat subuh, apalagi jamaah di masjid itu. Itu kata Rasulullah ini. Falayat, karena apa? Karena min dhimmatihi, karena orang yang sholat subuh itu sudah ditanggung sama Allah. Nah, cuman kebiasaan ini kadang-kadang nggak dipahami bahwa kebiasaan seperti ini butuh latihan. Makanya yang paling banyak mempraktekkan ilmu-ilmu Islam ini malah orang kayak terutama itu Jepang, Finlandia itu. Segala sesuatu itu dilatih, ya, dilatih. Jadi kita ini manusia itu butuh memori yang sifatnya itu latihan. Itu Islam sangat ini menganjurkan. Dan dari zaman dulu tradisi ulama seperti itu. Sekarang aja udah Islam udah nggak menggunakan, yang gunakan malah orang Eropa, orang Jepang. Makanya pendidikan yang luar biasa kan seperti Jepang, Finlandia itu. Dari TK itu anak sudah dilatih bagaimana ketika ada lampu merah, bagaimana ketika kita ngantri, bagaimana kita supaya semuanya berjalan lancar, itu sistemnya kerjasama. Orang itu kan berkelompok, manusia itu kan cara ininya kan harus bekerja sama, tidak bisa sendiri-sendiri, bukan makhluk individual. Jadi kalau kita pengen maju itu justru malah dengan bersama-sama, bukan maju itu sendiri gitu. Karena kita pasti butuh dengan yang lain. Karena kita karakteristiknya itu berkelompok, ya. Manusia itu berkelompok. Nah, itu makanya dibangun sedemikian rupa tuh di Jepang, Finlandia kan sekarang banyak pendidikan Indonesia yang mengekor kepada pendidikan itu, Finlandia, Jepang itu. Mereka melatih kedisiplinan sedini mungkin. Makanya nggak bisa, saya mau rajin subuhnya antar kalau udah tua, enggak. Nah, coba tanya, mungkin di sini yang jelas sudah ada senior beliau ini, tanya. Pasti beliau rajinnya dari muda, bukan baru kemarin baru rajin, nggak mungkin. Nah, nggak bisa itu anak-anak muda, wah saya nanti aja rajinnya kalau udah tua, nggak bisa itu, nggak bisa. Tanya aja yang senior itu, pasti dari muda itu sudah ini. Atau setidaknya kalau para senior ini tadinya muda nggak rajin ini, misalnya nggak rajin sholat, setidaknya beliau ini pasti rajin berpikir. Beliau ini rajin berpikir. Kadang anak muda ya males fisiknya, ya males mikirnya. Nah itu kelirunya di situ. Nah setidaknya kalau Anda malas secara fisik, jangan malas berpikir. Anda harus sering berpikir. Anda cari orang-orang yang rajin, deketin. Anda masih malas nggak apa-apa, tapi dekati mereka. Nanti lambat laun Anda akan tidak enak, malu kalau tidak ikut-ikut rajin. Nah ini sholat subuh ya. Semoga kita benar-benar diberikan istiqomah sampai akhir hayat selalu rajin untuk sholat subuh berjamaah. Allahumma amin. Wa 'anil imamainil jalilaini Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahullah taala qala illam yakunil ulama wa awliya'ullah falaysa lillahi waliyun. Wah, ini kata dua imam besar ini, Imam Hanifah, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Jadi beliau kalau berkata-kata itu ya kredibilitasnya sangat diakui karena beliau hafal ratusan ribu hadis, Quran itu ahli sekali. Dua-duanya mengatakan kalau ulama itu bukan wali, itu kata beliau, kalau ulama itu bukan wali, maka Allah tidak punya wali. Jadi wali itu siapa? Ya ulama itu, yang ahli ilmu agama itu wali. Makanya jangan macam-macam sama wali gitu. Tadi sudah Allah sendiri yang berfirman di hadis qudsi tadi, faqad azantuhu bil harb. Makanya hati-hati kalau sama orang yang ahli agama atau ulama itu. Wa qala al-Imam al-Hafidz Abdul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah taala, "I'lam ya akhi, waffaqana Allah wa iyyaka limardhatih wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqi haqqa tuqatih." Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu wahai saudaraku, wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqi haqqa tuqatih, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang bertakwa dengan takwa yang sesungguhnya,
anna luhumal ulama'i masmumatun. Sesungguhnya daging ulama adalah beracun. Nah, ini korelasinya dengan hadis yang mengatakan bahwa janganlah kalian ghibah, karena ghibah itu sama saja memakan daging saudaramu. Gitu ya. Jadi maksudnya daging ulama ya maksudnya itu jangan sekali-kali ghibah, mengomongkan jelek kepada ulama, hati-hati. Wa'adatullahi ta'ala fi hadki astari muntaqisihim ma'lumatun. Karena sesungguhnya Allah itu sudah ketahui tradisinya dari generasi ke generasi. Sejarah membuktikan bahwa ketika Allah sudah membuka atau menghancurkan orang-orang yang sering ngomongin jelek ulama, itu sudah tahu. Di mana-mana kisahnya banyak orang yang menjelek-jelekan ulama itu nanti nasibnya gimana. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama bisalb. Dan makanya sesungguhnya barang siapa yang sampai ya bahasa Indonesia menfitnah itu ya, menuduh yang enggak kepada ulama, ibtalahu Allah Ta'ala qabla mautihi bi mautil qalbi. Maka pasti Allah akan memberikan setidaknya sebelum dia meninggal itu akan mati hatinya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ini Al-Qur'an. Makanya hati-hati jangan sampai kamu menulayani itu, karena ya memang seperti itu ulama itu kadang apalagi di zaman modern ini banyak sekali orang yang tidak bisa mencintai ulama. Jadi kalau kita sampai dikasih bisa mencintai ulama itu adalah rezeki yang luar biasa. Itu termasuk taufik dari Allah. Tidak semua orang itu mendapatkan rezeki bisa mencintai ulama. Kadang ya ada saja lah ulama, orang alim paling kepengen amplop gitu. Paling itu cuman mau bohongin ini gitu. Nah, itu adalah salah satu ini. Jadi pokoknya kalau orang sampai bisa cinta sama ulama itu rezeki yang luar biasa. Nah, ini bab ketiga sudah selesai. Nah, besok kita masuk kepada bab yang keempat, yaitu bab yang inti ini ya. Besok ini bab tentang adab mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Nih, adab tata krama mengajarkan Quran dan mempelajari Al-Quran. Wallahu a'lam.